pagi anak-anak. Pagi. Ya, jadi anak-anak mengucapkan selamat pagi penuh dengan semangat sekali ya. Sebelum pelajaran dimulai, anak-anak sudah sarapan di rumah? Sudah. Ada yang tidak sarapan? Ya, berarti sudah semua sarapan ya. Jadi tujuan dari sarapan itu anak-anak biar anak-anak terisi perutnya, biar konsentrasi untuk belajar, biar bisa mengikuti ya dalam proses pembelajaran ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, jadi anak-anak tolong pimpin doa ya. Ya, Cynthia ke depan. Berdiri. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi anak-anak sudah melaksanakan doa. Nah, jadi tujuan dari doa itu apa? Angkat tangannya. Ya, Cynthia. Iya, jadi tujuannya agar anak-anak diberikan kelancaran di saat anak-anak proses pembelajaran ya. Nah, sekarang anak-anak sudah melaksanakan doa. Sekarang Bapak akan absen dulu ya. Untuk kehadirannya itu perlu Bapak akan absen. Bapak sebagai wali kalian biar tahu anak didiknya ya untuk kehadirannya ya. Nanti Bapak sebutkan namanya, tolong angkat tangan. Hadir gitu ya. Hadir Pak gitu ya. Ya, Piki Jajila. Gusti Kade Ari Darmayase. Hadir, Pak. Imade Andra Wibawa. Iputu Panji Adi Saputra. Kade Adi Dharma Sentana Yoga. Kade Dora Yulia Widiani. Kade Fitri Supiantini. Hadir, Pak. Kade Heri Subagio. Kadek Mary Rizkayani, Kadek Risma Suryantini, Hadir, Pak. Kadek Satria Wiguna, Hadir, Pak. Kadek Widiani, Hadir, Pak. Ketut Alit Adi Dharma, Hadir, Pak. Ketut Suci Febriani, Hadir, Pak. Komang Ana Krisna Dewi, Hadir, Pak. Komang Ayu Sipin Nadi Widya, Hadir, Pak. Loh Putu Suryani, M. Kahvin Aska, Muhammad Rizki Holik, Hadir, Pak. iya. Muhammad Arham Sodik, Hadir, Pak. Najrih Hadik, Hadir, Pak. Nigusti Ayu Triska Damayanti, Hadir, Pak. Nigusti Nyoman Suci Arini, Hadir, Pak. Nigusti Putu Widya Anggreni, Nikade Dwi Rahayu, Hadir, Pak. Nikomang Widya Lestarini, Nimade Ayu Meta Darmini, Putu Arya Dananjaya, Hadir, Pak. Putu Dharma Susila, Hadir, Pak. Putu Desi Arianti, Hadir, Pak. Putu Putri Saryantini, Pak. Putu Cynthia Artalinawati, Hadir, Pak. Risti Anissa Fitri, Hadir, Pak. Ropiah. Hadir, Pak. Ya. Ada yang belum Bapak sebutkan namanya? Ya, berarti sudah semuanya untuk hadir ya. Kayak kemarin banyak yang tidak masuk dan tidak mengirim surat ya. Jadi kalau anak-anak tidak masuk, tolong kirim surat ya. Tidak sempat anak-anak membawa surat ke sekolah orang tuanya, bisa anak-anak titip ke temannya ya. Tidak sempat ke temannya, anak-anak bisa WA Bapak atau Ibu gurunya ya. WA wali kelasnya atau di grup ya, kan sudah ada itu paguyuban untuk grup kelas 6. Anak-anak bisa sampaikan di sana ya. Nah, jadi tujuan dari untuk kehadiran ini
sangat penting sekali untuk proses pembelajaran ya. Nah, sekarang untuk mengenai kebersihan tadi Bapak cek di dalam kelas masih sampah masih ada berserakan, masih ada debu. Nah, jadi untuk piket hari ini, siapa untuk piket hari ini? Nah, ya turunkan tangannya. Nah, jadi untuk piket hari ini tolong ditingkatkan lagi ya. Bagi tugasnya ya, tugas piketnya dibagi di dalam kelas berapa orang, di luar kelas berapa orang. Nah, untuk piket ingat datangnya lebih awal ya dari teman-temannya ya. Datangnya lebih awal. Misalnya anak-anak datang jam 6 ya. Untuk datangnya. Jadi anak-anak biar bisa mengerjakan tugasnya itu ya. Jadi kalau anak-anak datang siang, jadi anak-anak terburu-buru untuk mengerjakan pembersihan ya. Nah, jadi di dalam kelas itu proses dulu pembersihan ya. 3 orang di dalam kelas, habis itu di luar ya. Nah, itu tolong itu ditingkatkan untuk selanjutnya bagi yang piket selanjutnya. Nah, untuk piket cuma itu yang Bapak sampaikan. Nah, sekarang anak-anak semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Ya, semuanya masih berdiri ya. Sekarang untuk tepuk PPK-nya ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, silakan duduk ya. Nah, jadi kalian sudah menyanyikan lagu wajib penuh dengan semangat dan tepuk PPK ya. Jadi ya kita kelanjutkan ke materi. Sebelum Bapak melanjutkan ke materi, Bapak mau menanyakan dulu kepada anak-anak, siapa yang memelihara sapi di rumahnya? Ya. Ya. Meta.
Apa manfaatnya? Bahan baku, kalau sapi menghasilkan bahan baku, contohnya sapi bisa diambil daging dan susunya. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu buat Meta. Ya, ketiga. Kalau sapi itu apa manfaatnya? Penghasil sumber tenaga. Sumber tenaga, ya. Sumber tenaga itu contohnya kayak gimana? Iya, untuk membajak sawah ya. Nah, zaman dulu sapi itu digunakan untuk membajak sawah. Sekarang kita sudah menggunakan alat yang modern atau traktor ya. Itu. Nah, itu sekarang tujuan pembelajaran hari ini, jadi Bapak akan tampilkan sebuah video. Jadi anak-anak simak video di YouTube tentang penyesuaian diri makhluk hidup. Jadi anak-anak dapat membandingkan cara makhluk hidup menyesuaikan diri berdasarkan tempat hidupnya. Terus untuk tujuan pelajaran yang kedua, melalui diskusi kelompok, jadi anak-anak dapat mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Ya, sebelum Bapak menampilkan video di YouTube, jadi anak-anak amati mengenai penyesuaian diri makhluk hidup. Jadi penyesuaian diri makhluk hidup itu ada yang anak-anak tahu? Contohnya kayak gimana? Penyesuaian diri makhluk hidup. Satu contoh, cicak. Ya. Nah, jadi cicak itu dikejar oleh musuhnya. Dia itu melepaskan ekornya untuk melabui ya. Nah, itu satu contoh ya. Terus itu apa lagi? Contoh hewannya bunglon. Nah, dia berada di tumbuhan warna yang hijau, dia berubah menjadi hijau. Dia yang berwarna coklat, dia berubah menjadi coklat. Nah, perubahan itu dinamakan dengan apa? Iya, mimikri ya, itu ya. Nah itu. Nah sekarang Bapak akan tampilkan sebuah video tentang penyesuaian diri makhluk hidup ya. Berjumpa lagi bersama dengan Kak Fio di sini, tentunya di Akses Belajar. Nah, adik-adik, untuk hari ini Kak Fio akan coba memberikan materi tentang penyesuaian diri dari makhluk hidup. Adik-adik pasti sudah penasaran kan? Yuk, simak terus videonya ya. Dan jangan lupa bersenang-senanglah karena belajar itu menyenangkan. Penyesuaian diri makhluk hidup atau yang biasa kita kenal dengan adaptasi artinya adalah kemampuan dari makhluk hidup untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya adik-adik. Nah, tujuan dan fungsi dari adaptasi ini apa ya? Tujuannya adalah untuk menghindari kepunahan. Lalu fungsinya? Fungsi yang pertama adalah untuk memperoleh makanan. Nah, lalu yang kedua nih, ini untuk hewan ya. Hewan punya ciri khas untuk menghindari serangan dari musuh. Lalu yang ketiga, fungsi yang ketiga ya adik-adik, ini untuk bertahan hidup. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata adaptasi ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Apa ya ini adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk dan alat tubuh organisme dengan lingkungannya. Contohnya untuk hewan adalah bentuk paruh dan kaki unggas yang berbeda-beda. Misalnya seperti elang, ayam, lalu bebek ya.
Ini bentuk paruh dan kakinya juga beda-beda ya, tergantung lingkungan hidupnya. Lalu untuk tumbuhan ini biasanya bentuk daun dan akar pada tumbuhan ini berbeda-beda, tergantung tempat hidupnya. Nah, ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat yang kering atau bisa disebut dengan xerophyte. Ini misalnya seperti kaktus, lidah buaya, pohon kurma, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang berair. Ini biasa disebut dengan hidrofit. Contohnya adalah teratai dan enceng gondok. Lalu tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Ini biasa disebut dengan higrofit. Contohnya adalah tanaman pakis, lumut, dan lain sebagainya. Lalu adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Apa ya ini adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi fisiologi organ-organ atau alat tubuh untuk bisa bertahan hidup. Contohnya ini untuk manusia, pupil mata yang membesar di tempat yang gelap dan akan mengecil di tempat yang terang. Lalu untuk tumbuhan, ini biasanya ada tanaman pakis nih ya, misalnya ya, pakis menggulung daun mudanya di lingkungan yang lembab. Seperti itu adik-adik, jangan lupa ya. Lalu adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Apa ya ini artinya? Artinya adalah tingkah laku makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Contohnya untuk manusia, ketika ada petir, manusia pasti akan menutup telinganya ya, secara otomatis sekali nih ya adik-adik ya. Lalu yang kedua ada tumbuhan nih, contohnya tumbuhan bertumbuh pasti bertumbuh searah dengan datangnya sinar matahari. Seperti itu adik-adik. Lalu untuk hewan contohnya adalah bunglon memiliki kemampuan mimikri atau merubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya. Seperti itu adik-adik. Kemudian pada cicak ada autotomi dan lain sebagainya. Seperti itu adik-adik. Jangan lupa ya. Oke adik-adik, sekian dulu video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa bersenang-senanglah karena belajar itu menyenangkan. Nah itu video yang Bapak tampilkan di YouTube mengenai penyesuaian diri makhluk hidup. Nah jadi apa yang Bapak tampilkan di YouTube, jadi Bapak akan tanya dulu kepada anak-anak ya mengenai penyesuaian diri makhluk hidup. Nah di sana ada kata adaptasi. Ada yang tahu apa itu adaptasi? Ya Cynthia? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Iya bagus sekali jawaban dari Cynthia. Tepuk tangan dulu ya. Nah jadi adaptasi itu tujuan makhluk hidup beradaptasi. Bagaimana tujuannya? Ada yang tahu? Tujuan dari makhluk hidup beradaptasi? Biar tidak mengalami kepunahan. Terus yang kedua, berkembang? Iya. Nah itu tujuan dari beradaptasi. Nah jadi adaptasi itu dibedakan jadi 3 bagian ya. Apa saja? Siapa yang tahu? Ya, Dora. Adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Iya, bagus sekali jawaban dari Dora. Ya, tepuk tangan dulu ya. Nah, jadi adaptasi itu dibedakan menjadi 3 bagian, 3 jenis ya. Adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Nah, kalau adaptasi morfologi, apa artinya? Morfologi? Angkat tangannya, siapa yang tahu morfologi? Ya, Dora. Adaptasi morfologi? Cynthia? Penyesuaian bentuk dan alat tubuh organisme dengan lingkungannya. Iya, jadi morfologi itu adalah bentuk dan alat tubuh ya. Itu morfologi ya. Nah, itu mengenai adaptasi ya.
Dan selanjutnya Bapak akan tampilkan sebuah video tentang manfaat hewan dan tumbuhan. Nah, jadi anak-anak amati video yang Bapak tampilkan di YouTube. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan dari tema 2, subtema 3, Mopel IPA kelas 6 SD. Selamat belajar. Salah satu contoh hewan yang berguna untuk lingkungan adalah keong sawah atau tutut. Hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah ini hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong ini memakan tumbuhan yang mengambang di atas air. Beberapa manfaat hewan untuk manusia dan lingkungan antara lain adalah: yang pertama, sebagai penghasil bahan pangan. Contohnya, sapi dapat kita ambil daging dan juga susunya. Kambing dapat kita ambil dagingnya, dan ayam serta bebek dapat kita ambil daging dan telurnya. Selanjutnya, hewan sebagai penghasil bahan sandang. Kain sutra juga berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba juga dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan jaket. Selanjutnya, hewan sebagai penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dapat dibuat sebagai wayang kulit, dan bulu angsa dapat dijadikan kop. Yang keempat, hewan sebagai penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan dapat digunakan sebagai pembuatan pupuk organik yang baik untuk tumbuhan dan juga kesuburan tanah. Selanjutnya, manfaat hewan sebagai penghasil tenaga. Contohnya, tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, tenaga kuda untuk menarik delman, dan tenaga kerbau untuk membajak sawah. Selanjutnya, pemanfaatan sebagai sumber energi, yakni kotoran hewan dapat kita olah sehingga dapat menjadi bahan bakar biogas yang ramah lingkungan. Setelah kita membahas tentang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan, selanjutnya kita ke manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Ini adalah beluntas atau tumbuhan semak, banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar hidup di rumah-rumah. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan yang pertama adalah sebagai bahan pangan. Banyak tanaman yang digunakan sebagai bahan pangan, dari memanfaatkan batang, daun, bunga, biji, dan buah. Contohnya adalah kentang, ubi jalar, singkong, kacang tanah, kacang hijau, dan lain-lain. Selanjutnya, sebagai bahan sandang. Serat kapas dapat kita manfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, tumbuhan sebagai bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon melati baik dimanfaatkan untuk bahan bangunan karena sangat kuat dan kokoh. Selanjutnya, tanaman sebagai bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat, seperti jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, dan daun jambu biji untuk mengobati diare. Selanjutnya, pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan baku industri. Contohnya, getah karet untuk pembuatan ban, getah pinus untuk industri cat, kayu pinus untuk industri kertas, dan buah kelapa sawit untuk pembuatan minyak goreng. Tumbuhan sebagai pewarna alami. Banyak tanaman yang digunakan sebagai pewarna. Contohnya, sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel untuk warna jingga, dan kunyit.
Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan yang pertama adalah sebagai bahan pangan. Banyak tanaman yang digunakan sebagai bahan pangan, dari memanfaatkan batang, daun, bunga, biji, dan buah. Contohnya adalah kentang, ubi jalar, singkong, kacang tanah, kacang hijau, dan lain-lain. Selanjutnya, sebagai bahan sandang, serat kapas dapat kita manfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, tumbuhan sebagai bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon melati baik dimanfaatkan untuk bahan bangunan karena sangat kuat dan kokoh. Selanjutnya, tanaman sebagai bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat, seperti jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, dan daun jambu biji untuk mengobati diare. Selanjutnya, pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan baku industri. Contohnya, getah karet untuk pembuatan ban, getah pinus untuk industri cat, kayu pinus untuk industri kertas, dan buah kelapa sawit untuk pembuatan minyak goreng. Tumbuhan sebagai pewarna alami. Banyak tanaman yang digunakan sebagai pewarna. Contohnya, sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel untuk warna jingga, dan kunyit untuk warna kuning. Manfaat tanaman lainnya adalah menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut sehingga menjadi air tawar. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tetap di rumah saja. Sampai jumpa. Terima kasih. Di bumi ini terdapat berbagai jenis tumbuhan. Ternyata tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat. Berikut manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan antara lain batang, daun, bunga, buah, dan biji. Contohnya batang sagu, batang tebu, daun, contohnya daun kangkung, daun bayam, dan sayur-sayuran. Buah, contohnya buah mangga, buah anggur, buah rambutan, dan lain-lain. Dimanfaatkan bijinya, contohnya yaitu biji kacang, kacang tanah, biji kopi, dan biji kedelai. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Tumbuhan juga dapat digunakan sebagai bahan sandang. Bahan sandang yang berasal dari tumbuhan, contohnya adalah kain katun. Kain katun ini terbuat dari serat kapas. Yang ketiga, sebagai bahan bangunan. Pernahkah kamu melihat bangunan rumah, kusen, dan Nah itu ya, itu mengenai apa namanya, Bapak tampilkan videonya manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya, serta manfaat hewan bagi manusia dan lingkungannya ya. Nah, jadi Bapak akan, setelah anak-anak tadi menyimak video yang Bapak tampilkan di PowerPoint melalui YouTube, jadi anak-anak dapat
mengidentifikasi. Nah, jadi manfaat hewan bagi manusia dan lingkungannya ya. Jadi untuk penghasil bahan pangan, untuk manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan, apa contohnya untuk penghasil bahan pangan? Ada yang tahu? Daging. Angkat tangannya ya, angkat tangannya. Ya, Suci. Ayam. Ayam bisa diambil telurnya dan dagingnya. Iya, bagus. Yang lainnya, tepuk tangan dulu ya buat Suci ya. Yang lainnya, Dora? Iya, sapi. Contohnya apa? Apanya yang diambil? Daging dan susunya. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu buat Dora ya. Terus yang lainnya? Yang lainnya? Cynthia? Kambing. Kambing. Apa yang dimanfaatkan dari kambing? Daging. Daging, ya itu. Nah itu sebagai penghasil bahan pangan ya. Selain itu sebagai penghasil bahan sandang ya. Kalau hewan untuk bahan sandangnya apa? Hah? Ulat sutra. Apanya yang dihasilkan? Hah? Seratnya, iya. Dijadikan apa? Hah? Iya. Nah, jadi seratnya itu dijadikan kain, ya itu ya. Selain itu ada juga penghasil bahan kerajinan, ya. Kalau hewan sebagai penghasil bahan kerajinan, ada yang tahu anak-anak apa itu contohnya? Ya, Panji. Kulit sapi bisa dibuat. Yang keras, Panji? Kulit sapi bisa dijadikan menjadi. Iya, kulit sapi, nah itu diolah, dijadikan bahan untuk membuat wayang kulit. Bagus sekali buat Panji. Ya, tepuk tangan dulu ya. Ya, terus selain kulit sapi apa lagi? Contoh untuk kerajinan? Yang lainnya? Siapa namanya? Iya. Iya, bulu angsa. Iya, bulu angsa dapat jadikan kok ya. Jadi bulu angsa itu diolah, dipotong-potong. Nah, itu dapat dijadikan kok. Nah, itu dipakai untuk permainan apa? Bulu tangkis. Iya, bulu tangkis. Jadi anak-anak sudah sering untuk memainkan bulu tangkis setiap hari Sabtu. Anak-anak sudah melaksanakan ekstra bulu tangkis. Nah, itu kok itu bahan dasarnya itu bulu apa? Angsa. Iya, bulu angsa. Biar anak-anak tahu ya, itu diolah menjadilah kok. Nah, itu dijual. Nah, selanjutnya untuk penghasil pupuk organik. Apa saja hewan penghasil pupuk organik? Ya. Sapi. Ya, sapi. Apanya? Diambil ya kotorannya. Terus dimanfaatkan untuk ya pupuk. Nah, jadi pupuk organik ya. Jadi kotoran dari sapi itu dijadikan pupuk organik ya. Nah, itu dimanfaatkan oleh petani ya untuk tumbuhan, biar tumbuhannya menjadi subur ya. Misalnya untuk durian, mangga, cengkeh dan lain sebagainya, biar tumbuhannya menjadi subur ya, biar cepat berbuah segar ya, gitu ya. Nah, itu selain penghasil pupuk organik ada juga penghasil tenaga ya. Hewan sebagai penghasil tenaga. Apa contohnya? Ya, Meta? Gajah. Gajah. Gajah bisa mengangkut kayu. Iya, bisa mengangkut kayu. Tepuk tangan dulu buat Meta. Bagus sekali jawabannya ya. Ya, zaman dulu di Kalimantan kita menggunakan gajah ya sebagai pengangkut kayu, karena di sana kan untuk jalur darat karena belum ada jalan. Karena kalau sekarang kan dipakai untuk mobil untuk mengangkut kayu kan. Kalau zaman dulu gajah dipakai ya untuk mengangkut kayu ya. Selain gajah apa lagi? Kasih penghasil tenaga. Ya, Risma. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Iya, tenaga kuda ya digunakan untuk menarik delman. Pernah anak-anak duduk di delman, menaiki delman? Pernah? Siapa yang pernah? Iya, Cynthia. Gimana rasanya? Seru, senang. Ya, nah itu ya manfaat dari kuda ya. Banyak sekali manfaatnya ya, penghasil tenaga ya.
Nah itu mengenai manfaat hewan bagi manusia dan lingkungannya ya. Nah sekarang manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya ya. Jadi tumbuhan yang ada di sekeliling anak-anak banyak sekali manfaatnya. Jadi anak-anak perlu mengembangkan atau menjaga tumbuhan itu biar tetap hidup. Di pagi hari, di sore hari itu disiram tumbuhannya, dirawat ya. Jadi manfaat tumbuhan itu banyak sekali ya. Sebagai bahan makanan ya, sebagai bahan apa lagi? Sandang, terus bahan bangunan, ya, bahan baku obat, ya, bahan pewarna alami, ya, dan menjaga kualitas air. Nah itu banyak sekali manfaat dari tumbuhan. Nah, sebagai bahan makanan ya, dari tumbuhan sebagai bahan makanan. Nah, jadi tumbuhan itu dari umbinya itu bisa kita manfaatkan untuk kita makan. Umbinya, batangnya ya, daunnya ya, bunganya, buahnya itu kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya, itu kita manfaatkan itu. Contohnya bayam, ya, singkong, itu bisa kita manfaatkan itu ya. Dari daun singkong, daun bayam, nah itu bisa kita olah untuk dijadikan sayur ya. Apalagi contohnya anak-anak? Padi. Nah, padi itu apanya yang dihasilkan? Berasnya. Ya, buah padi. Padi itu diolah menjadi beras ya, beras itu dinanak menjadi nasi. Nah itulah makanan pokok anak sehari-hari ya. Selain padi apa lagi? Jagung. Ya, jagung. Selain jagung apa lagi? Contohnya? Ya, ubi jalar ya, ubi ya. Nah itu contoh bahan makanan ya. Untuk ini. Nah kalau tebu, nah itu bisa kita manfaatkan batangnya ya, tebu. Pernah anak-anak makan tebu? Ya, tebu itu kita manfaatkan. Nah kalau di Jawa tebu itu diolah menjadi apa? Gula pasir ya. Ya, itu bahan dasarnya adalah tebu ya. Gula pasir itu yang anak-anak pakai buat kopi dan teh itu ya. Itu bahan dasarnya adalah tebu ya. Tebu itu diolah, dimasukkan ke pabrik, menjadilah gula pasir ya. Nah, itu. Terus sebagai bahan bangunan, tumbuhan sebagai bahan bangunan apa contohnya? Pohon jati. Apa? Ya. Ya, pohon jati. Yang lainnya? Pohon kelapa. Ya, pohon kelapa. Terus? Pohon meranti. Iya, meranti. Ya, banyak sekali. Nah, itu sebagai bahan bangunan, apalagi bahan jati ya, itu sangat bagus, yang paling kuat, makanya pohon jati itu sangat mahal. Siapa mempunyai pohon jati di rumahnya? Oh iya, lumayan ya, ada punya pohon jati ya. Itu bisa kita anak-anak manfaatkan untuk bangunan ya. Selain bangunan, bisa anak-anak gunakan untuk membuat meja yang tempat anak-anak untuk pakai apa? Alas menulis untuk belajar, ya, kursi, ya, itu pada dasarnya itu pohon jati, ya, itu diolah menjadilah meja, ya, untuk tempat anak-anak untuk belajar, ya. Nah itu sekarang untuk bahan industri, bahan baku industri. Apa contohnya? Ya. Apa contohnya? Getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagai orang dalam industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan alami industri minyak goreng. Iya, bagus sekali. Ya, tepuk tangan dulu ya. Itu bahan baku industri ya. Jadi sepeda yang anak-anak pakai itu bahannya itu terbuat dari bahan dasarnya apa? Getah karet. Hah? Getah karet. Getah karet. Nah itu diolah menjadi ban ya. Anak-anak punya sepeda motor di rumah? Punya. Itu bahan motornya itu
pada dasarnya sekali itu adalah ya getah karet ya, itu diolah menjadi ban ya. Selain itu anak-anak kalau menggoreng telur apa anak-anak pakai? Minyak. Ya, minyak goreng ya. Jadi minyak goreng itu pembuatannya pada dasarnya apa yang dipakai itu? Iya, kelapa sawit ya. Buah kelapa sawit itu diolah ya menjadilah minyak goreng yang anak-anak pakai untuk menggoreng atau menggoreng telur ya, menggoreng ikan. Nah itu ya. Selain kelapa sawit ada juga kelapa ya, kelapa, buah kelapa itu. Nah itu dipakai. Nah itu bisa menghasilkan minyak ya, minyak goreng ya. Nah itu mengenai bahan baku industri. Yang selanjutnya sebagai bahan pewarna alami ya. Jadi tumbuhan banyak sekali manfaatnya. Selain bahan baku industri, ada juga tumbuhan sebagai pewarna alami ya. Contohnya ada yang tahu anak-anak? Yang lainnya? Ya Dora? Apa itu? Iya, wortel itu sebagai warna jingga. Bagus sekali jawabannya Dora. Tepuk tangan dulu ya. Ya, yang lainnya? Ya, Cynthia. Ya, pandan sebagai warna hijau. Bagus sekali. Ya, tepuk tangan dulu ya. Ya, yang lainnya? Meta. Buah naga. Iya, buah naga sebagai warna merah. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu ya. Nah, pernah anak-anak memakan buah naga? Pernah. Bagaimana rasanya? Manis. Ya. Nah itu ya. Selain anak-anak makan buahnya, itu juga dimanfaatkan sebagai pewarna ya, buah naga. Selain buah naga apa lagi? Iya, kunyit. Kunyit itu sebagai warna apa? Kuning. Ya itu ya. Jadi anak-anak sudah tahu mengenai manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Nah setelah itu ada juga tumbuhan menjaga kualitas air ya. Apa contohnya? Ya. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Iya, tanaman bakau ya, bagus sekali jawabannya ya. Sekarang dulu ya. Ya, yang lainnya? Ya, tanaman bakau. Pernah anak-anak lihat tanaman bakau? Iya, jadi tanaman bakau itu menyaring air laut menjadi air tawar. Nah itu manfaat tumbuhan bagi manusia serta lingkungannya ya. Nah jadi anak-anak berdiri dulu semuanya. Kayaknya ini pada ngantuk. Kita iringi dulu dengan tepuk semangat biar anak-anak semangat ya untuk mengikuti proses pembelajaran ya. Jadi, Semangat. ya semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu daerah ya. Lagu daerah dulu biar anak-anak lebih semangat ya. Ya. Ya semuanya ya, semuanya bernyanyi ya. Jahe, jahe,
ini mengenai manfaat tumbuhan bagi manusia sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, setelah tadi anak-anak menyimak video yang Bapak tampilkan di YouTube mengenai makhluk hidup, penyusuan diri makhluk hidup, serta manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Nah, sekarang Bapak akan bentuk kelompok kepada anak-anak menjadi 7 kelompok ya. 7 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Terdiri dari 5 orang dan ada 4 orang. Jadi jumlahnya semua kan 34 ya. Jadi 5 orang 6 dan 4 orang 1 ya. Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD kepada masing-masing kelompok ya. Nah, sekarang coba lihat di LKPD kalian itu. Apa itu LKPD? Nah, jadi LKPD itu artinya lembar kerja peserta didik ya, itu LKPD ya. Nah, jadi di sana di layar slide PowerPoint Bapak sudah tampilkan gambarnya, gambar hewan serta tumbuhan. Terus nama hewan dan tumbuhannya apa, itu nama hewannya, serta habitatnya, serta manfaat bagi manusia. Nah, jadi di LKPD anak-anak sudah tercantum di sana. Tolong dibuat per kelompok ya. Ada yang tanyakan? Nah, itu mengenai kelompoknya. Nanti anak-anak mengerjakan per kelompok. Nanti ini Bapak akan nilai kelompoknya, mana yang aktif bekerja, mana yang tidak. Di antara kelompok ini mana yang paling bagus. Nah, nanti Bapak akan berikan reward kepada masing-masing kelompok yang paling bagus ya. Nah, untuk kelompok, masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasilnya ke depan ya. Mempresentasikan hasilnya ke depan, membacakan hasilnya. Jadi kelompok yang lain memberikan tanggapan ya pada temannya ya. Ya, ada yang tanyakan? Tidak. Ya, tolong dikerjakan ya. Pak kasih waktu 20 menit. Ya, di buku tulis ya. Satu orang yang membaca kedua. Iya, masing kelompok satu orang membacakan hasilnya ya. Misalnya kelompok 1 siapa yang mewakili untuk membacakan, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6 dan 7 selanjutnya ya. Iya. Yang ini ya, yang Bapak tampilkan di layar ini ya. Di sana kan sudah ada ya di LKPD-nya ya. Jangan berisik, tolong kerjakan.
kelompok 4? Tidak ada kendala. Untuk pengisian LKPD-nya sudah. Untuk kelompok 5 ada kendala untuk pengisian LKPD-nya sudah. Untuk kelompok 6 sudah dapat. Untuk kelompok 7 bagaimana untuk pengisian LKPD-nya sudah. Ya, gimana? Udah selesai anak-anak? Yang sudah berapa orang untuk kelompoknya? Yang belum? Ya, waktunya lagi 5 menit. Apa? Boleh pakai kertas lebih. Boleh. Ya, waktunya sudah habis. Kita akan untuk ke depan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, kelompok 1. Jadi kelompok yang lain memberikan tanggapan dari hasil kelompok 1 yang dipresentasikan ya. Ya, bacakan. Nama hewan gajah, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, penghasil tenaga, contoh mengangkut kayu. Nama hewan sapi, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, bahan pangan, contoh sapi bisa diambil daging dan susunya, dan penghasil kerajinan, contoh kulit sapi bisa dijadikan tiket kulit. Nama hewan ayam, habitatnya di darat. Yang lainnya tolong diam, dengarkan temannya mempresentasikan ya. Bahan pangan, contoh ayam bisa diambil daging dan telurnya. Nama hewan kambing, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, bahan pangan, contoh kambing bisa diambil dagingnya. Nama tumbuhan jahe, habitatnya tempat yang lembab, manfaat bagi manusia, bahan baku obat, contoh jahe bisa meredakan batuk. Nama tumbuhan kunyit, habitatnya tempat yang lembab, manfaat bagi manusia, bahan pewarna alami, contoh kunyit bisa menjadi pewarna kuning. Nama tumbuhan pohon jati, habitatnya di hutan, manfaat bagi manusia, bahan bangunan, contoh kayunya bisa dijadikan bahan baku furnitur. Nama tumbuhan kumis kucing, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, bahan baku obat, contoh kumis kucing bisa dijadikan obat ginjal. Nama tumbuhan padi, habitatnya di sawah, manfaat bagi manusia, bahan pangan, contoh padi bisa diambil berasnya. Iya, bagus. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 1 ya. Di kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya ke depan perwakilan. Nah, jadi kelompok lain memberikan tanggapan ya atas pekerjaan dari kelompok 1. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah pas?
Ya, sudah. Ya, selanjutnya kelompok 2. Nama hewan gajah, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, penghasil tenaga. Contohnya gajah bisa memakan kayu. Yang keras ya. Nama hewan sapi, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, bahan pangan. Contohnya sapi bisa diambil susu dan dagingnya, dan hasil kerajinan. Contohnya kulit sapi bisa dijadikan jaket kulit. Nama hewan ayam, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, bahan pangan. Contohnya ayam bisa diambil daging dan telurnya, dan penghasil kerajinan. Contohnya bulunya bisa dijadikan cemoceh. Nama hewan kambing, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, bahan pangan. Contohnya kambing bisa diambil daging dan susunya. Nama tumbuhan jahe, habitatnya tempat yang lembab, manfaat bagi manusia, bahan baku obat. Contohnya jahe bisa meredakan batu. Nama tumbuhan kunyit, habitatnya tempat yang lembab, manfaat bagi manusia, bahan pewarna alami. Contohnya kunyit bisa menjadi pewarna kuning. Nama tumbuhan pohon jati, habitatnya di hutan, manfaat bagi manusia, bahan bangunan. Contohnya kayu jati bisa dipakai membuat meja. Nama tumbuhan jenis kucing, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, bahan baku obat. Contohnya kumis kucing bermanfaat untuk penyakit ginjal. Nama tumbuhan padi, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, bahan pangan. Contohnya beras. Ya. Bagus sekali ya untuk kelompok 2 ya. Tangan dulu ya. Bagaimana? Ada tanggapan dan saran? Sudah pas? Ya, kelompok 3. Nama hewan gajah di darat, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, menghasil tenaga. Contohnya mengangkat kayu. Nama hewan sapi, Yang keras ya, yang keras suaranya. habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, penghasil bahan pangan. Contohnya susu dan daging. Sapi bisa kita jadikan makanan. Nama hewan domba di darat, penghasil bahan sandang. Contoh bulu kambing bisa dijadikan kain buah, bahan baku. Jahe di tempat yang lembab, bahan baku obat. Contoh sebagai obat batuk. Kunyit di tempat yang lembab, pewarna alami. Contoh kunyit bisa dijadikan pewarna alami. Pohon jati di hutan, bahan baku. Penggunaan kumis kucing di tempat yang lembab, bahan baku obat. Contoh untuk mengobati ginjal. Padi di sawah, bahan baku pangan. Contoh padi diolah menjadi beras dan beras diolah menjadi nasi. Ya, bagus sekali ya. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 3 ya. Bagaimana? Ada saran untuk tanggapan untuk kelompok 3? Yang lainnya? Hah? Apa? Dombanya diganti kambing. Iya. Iya, itu ya. Jadi domba itu beda dong ya. Iya. Diganti kambing ya. Nah, jadi domba itu dimanfaatkan, apanya yang dimanfaatkan? Hah? Bulunya ya dimanfaatkan itu dijadikan untuk kain wol ya, untuk ini ya. Ya, selanjutnya untuk kelompok 4. Nama hewan sapi, habitatnya di darat. Nama hewan gajah, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, penghasil tenaga. Contohnya mengangkat kayu. Nama hewan sapi, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, bahan kerajinan. Contohnya kulitnya bisa dijadikan wayang kulit, jaket, dan dagingnya bisa dikonsumsi. Nama hewan ayam, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, daging dan telurnya. Tolong dulu yang lainnya dengarkan, temennya lagi membacakan hasilnya. Yang lainnya diam dulu. Habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, daging dan susunya bisa dikonsumsi dan bahan pupuk organik. Nama hewan jahe, habitatnya di tanah, manfaat bagi manusia, bahan obat. Contohnya mengobati batuk. Nama tumbuhan kunyit, habitatnya
bagi manusia bahan pewarna alami, contohnya warna kuning. Nama tumbuhan pohon jati, habitatnya di hutan, manfaat bagi manusia bahan industri. Nama tumbuhan kumis kucing, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia bahan obat, contohnya untuk mengobati ginjal. Nama tumbuhan hadi, habitatnya di sawah, manfaat bagi manusia bahan pangan, contohnya kita bisa mengambil berasnya. Ya. Lanjut ya. Ada yang memberi tanggapan Sarah? Untuk kelompok 4 mana? Sudah pas? Nah, ya, bagus. Tangan lu buat kelompok 4 ya. Terus kelompok 5. Hewan dan tumbuhan gajah, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia untuk tenaga kerja. Sapi, habitatnya darat, manfaat bagi manusia bisa untuk membuat baju dan wayang kulit. Ayam, habitatnya darat, untuk bahan pangan. Kambing, habitatnya darat, manfaat bagi manusia untuk membuat jaket sweater. Nama jahe, habitatnya tempat yang lembab, bisa untuk membuat obat ramuan. Kunyit, habitatnya tempat yang lembab, untuk pewarna alami. Pohon jati, habitatnya hutan, bisa untuk membuat meja dan lemari. Kumis kucing, habitatnya tempat yang lembab, untuk obat ramuan. Padi, habitatnya di darat, untuk menjadi bahan pokok makanan. Ya, silakan duduk. Ada tanggapan dari kelompok 5? Ada. Apa? Kambing. Apa yang di permasalahannya? Hah? Apa permasalahannya? Kalau kunyit, manfaat bagi manusia apa? Iya, pewarna alami. Pewarna alami. Warna apa? Iya, itu dijelaskan ya. Jangan pewarna alami. Pewarna alami itu apa? Apa saja itu gininya, warnanya. Ya, tolong itu dijelaskan. Yang lainnya tolong cermati. Temannya mempresentasikan ya. Ya, apa yang dipresentasikan kalau tidak jelas dengan kata-katanya itu tolong tanyakan. Pak, misalnya kunyit itu pewarna alami. Warnanya kayak gimana? Contohnya itu. Ya. Ya, selanjutnya kelompok 6. Nama hewan gajah, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, penghasil tenaga, contoh mengangkut kayu. Nama hewan sapi, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, bahan pangan, contoh sapi bisa diambil susunya dan dagingnya. Penghasil kerajinan, contoh kulit sapi bisa dijadikan jaket. Nama hewan ayam, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, bahan pangan, contoh ayam bisa diambil daging dan telurnya. Nama hewan kambing, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, bahan pangan, contohnya kambing bisa diambil dagingnya. Nama hewan jahe, nama tumbuhan jahe, habitatnya tempat yang lembab, manfaat bagi manusia, bahan baku obat, contohnya jahe bisa meredakan batuk. Nama tumbuhan kayu jati, kunyit, habitatnya di darat, manfaat bagi manusia, pewarna alami, warna kuning. Nama tumbuhan kayu jati, habitat darat, di darat, manfaat bagi manusia, penghasil bahan bangunan. Nama tumbuhan kumis kucing, habitat di darat, manfaat bagi manusia, bahan baku obat, contoh kumis kucing bermanfaat
untuk penyakit ginjal. Nama tumbuhan di habitat di darat, manfaat bagi manusia, bahan pangan, contoh beras. Ya, baca aja grogi ini ya. Ya. Ya, untuk kelompok 7 bacakan hasilnya. Siapa yang menulis itu dibaca hasilnya ya. Yang tulisan temennya dibaca ya. Nama hewan gajah, habitatnya di darat, penghasil tenaga, contohnya untuk mengangkut kayu. Sapi di darat, penghasil bahan sandang, contohnya kulit sapi dapat dijadikan jaket kulit. Ayam di darat, penghasil bahan pangan, contohnya dapat diambil belut dan dagingnya. Sapi di darat, penghasil bahan pangan, contohnya dapat diambil dagingnya. Jahe tempat lemak, bahan obat contohnya jahe dapat mengobati bakso. Kunyit di sekitar hutan, bahan pewarna alami, contohnya dapat membuat warna kuning dari kuning. Pohon jati, hutan, pohon bahan pembangunan, contohnya kayu jati dapat digunakan untuk membangun rumah, lemari dan meja. Kumis kucing di darat, bahan obat, contohnya bisa untuk mengobati ginjal. Padi di sawah, bahan makanan, contohnya bisa diambil berasnya. Ya. Silakan ya. Bagus ya. Tangan dulu. Kelompok 7 ya. Nah, itu ya. Jadi sudah semua kelompok untuk mempresentasikan hasilnya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 7. Ada masing-masing kelompok dengan hasilnya yang kurang pas, kurang lengkap. Jadi Bapak akan melengkapi ya. Yang pertama nama hewan gajah ya. Jadi nama hewan tempat habitatnya di darat. Ya, jadi manfaat bagi manusia untuk penghasil tenaga ya. Kalau di Kalimantan sebagai tempat mengangkut kayu ya. Terus sapi ya. Nama hewannya habitatnya darat, tapi ininya manfaat bagi manusia untuk membajak sawah ya, untuk membajak sawah ya. Terus ayam, nama hewan habitatnya darat, manfaat bagi manusia. Jadi bahan apa? Ya, pangan. Jadi dagingnya diolah, kita manfaatkan, kita makan, dan telurnya ya. Begitu juga nama hewan kambing ya. Untuk tempat hidupnya di darat, manfaat bagi manusia, dagingnya kita manfaatkan dan kita olah ya. Terus ada jahe ya, jahe ya, jadi manfaatnya bagi manusia itu untuk ya obat batuk ya. Terus untuk kunyit untuk tumbuhan, manfaat bagi manusia. Nah, jadi itu sebagai pewarna alami ya. Jadi kunyit itu sebagai warna kuning ya, kunyit. Selain sebagai pewarna alami, kunyit itu juga dipakai untuk ramuan buat Buat apa? Iya, jamu ya, atau buat bumbu ya, itu dipakai ya. Nah, selain kunyit ada juga pohon jati ya, pohon jati. Jadi manfaat bagi manusia, nah itu bisa kita manfaatkan sebagai bahan industri. Kita olah kayu pohon jati itu sebagai tempat pakaian untuk anak-anak untuk belajar, untuk buat meja, ya, untuk kursi, dan sebagai rumah, sebagai pintu. Nah, banyak sekali manfaatnya ya. Nah, selanjutnya gambar apa ini? Kumis Iya, kumis kucing ya, nama tumbuhan kumis kucing. Jadi manfaat bagi manusia itu sebagai obat ya, batu ginjal ya. Nah, padi yang terakhir, nama tumbuhan padi. Nah, jadi habitatnya di sawah, manfaat bagi manusia. Kita manfaatkan itu sebagai bahan makanan pokok ya. Jadi padi itu diolah menjadi beras. Ya, beras itu kita anak-anak menjadi nasi. Jadi nasi yang anak-anak makan setiap hari itu, nah itu makanan pokok ya.
Nah, itu mengenai tugas di LKPD. Jadi untuk tadi Bapak cek masing-masing per kelompok, ada di antara kelompok yang paling bagus untuk mempresentasikan hasilnya dengan jelas. Jadi yang Bapak nilai mempresentasikan hasilnya dengan jelas, terus bekerja sama dengan teman kelompoknya. Jadi bukan ini aja yang membuat untuk tugasnya, jadi dia itu berembuk untuk mengerjakan tugasnya. Jadi untuk paling bagus untuk kelompoknya adalah kelompok Dora ya. Tolong kumpulkan ke depan LKPD-nya ya. Bawa ke depan ya. Nah, jadi anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD. Nah, jadi Bapak akan mengajak anak-anak untuk bermain quiz ya. Jadi di sini ada soal ya mengenai pelajaran yang Bapak tadi ajarkan ya. Nah, siapa yang mau ke depan? Yang belum pernah ke depan? Ya, Panji. Baca pertanyaannya, Panji. Tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai pewarna makanan yaitu Ya, bagus sekali jawaban dari Panji ya. Jadi tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai pewarna makanan yaitu buah naga dan tanda. Ya, itu ya. Berarti yang tanda silang merah ini jawabannya salah. Yang ada contreng yang hijau berarti jawabannya benar ya. Itu ya. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 ya Mary. Baca soalnya. Pencet lagi. Terus Iya. Ya, soal selanjutnya yang belum ya, apa namanya? Baca soalnya. Hewan yang sering digunakan petani membajak sawah adalah Iya. Terus? Iya, bagus. Ya, berbau, ya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini apa? Siapa yang tahu? Kesimpulannya? Yang lainnya? Ya, Cynthia, kalau gitu ya. Kesimpulannya? Kesimpulan yang pertama, penyesuaian diri makhluk hidup yang disebut dengan adaptasi. Kesimpulan yang kedua, manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Iya, bagus sekali ya. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu penyesuaian makhluk hidup
yang disebut dengan adaptasi. Terus manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Bapak akan ngasih anak-anak pertanyaan mengenai materi yang Bapak ajarkan tadi ya. Mengenai adaptasi dan manfaat manusia dan manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya ya. Apa yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi? Ya, Dora? Iya, cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya. Disebut dengan adaptasi. Ya, tepuk tangan dulu buat Dora. Iya, bagus. Adaptasi dibedakan jadi berapa bagian? 3. Ya, 3 bagian. Siapa yang bisa menyebutkan angkat tangannya? Ya, Cynthia. Adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi lingkungan. Iya, bagus sekali. Ya, tepuk tangan dulu buat Cynthia. Kalau adaptasi morfologi, bagaimana maksudnya dengan adaptasi morfologi? Artinya, siapa yang tahu? Morfologi? Ya, Panji? Alat dan bentuk tubuh yang berbeda sesuai dengan lingkungannya. Ya, alat dan bentuk tubuh ya sesuai dengan lingkungannya. Ya, itu ya. Tepuk tangan dulu buat Panji ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan anak-anak soal. Tolong dikerjakan. Kerjakan. Sudah semuanya dapat? Sudah. Nah, itu tolong dikerjakan soalnya terkait materi yang Bapak ajarkan tadi ya. Tolong itu dikerjakan ya. Ya, tolong itu dikerjakan. Buat di buku tulis anak-anak ya, semuanya membuat ya. Semuanya membuat. Ya, kalau sudah selesai tolong dikumpulkan ya. Sudah selesai? Ya. Ya. Nah, sekarang anak-anak untuk pembelajaran hari ini sebelum Bapak akhiri, Bapak akan kasih anak-anak PR dulu, kerjakan di rumah untuk halaman 105 ya. Ya, 105 pada buku paket kalian ya. Nah, di sana ada nama hewan dan tumbuhan, habitat, terus manfaat bagi manusia. Nah, itu dikerjakan di rumah. Ya. Ya. Buat 5 ya, 5 soal ya.
buat sendiri-sendiri ya. Bukan berkelompok, dikerjakan di rumah ya. Ya, kan. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak semuanya berdiri dulu. Ya. Kita tepuk semangat dulu ya, biar anak-anak biar semangat sebelum akhiri pembelajaran ya. Tepuk semangat. Iya. Semangat. Nah, silakan anak-anak duduk kembali. Jadi Pak ucapkan terima kasih kepada anak-anak sudah mengikuti pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Jadi Bapak ucapkan terima kasih. Untuk besok dilanjutkan ke pelajaran berikutnya mengenai apa? Ya, mengenai kata baku dan tidak baku ya. Nah, sebelum Bapak akhiri, jadi anak-anak siapa yang memimpin doa dulu? Ya, Cynthia. Diri. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Nah, jadi anak-anak sudah melakukan doa, di awal sudah melakukan doa, dan di akhir kita sudah berdoa biar anak-anak sudah melaksanakan pelajaran dengan bagus, dan sampai di rumah anak-anak dikasih keselamatan dan kerahayuan ya. Sebelum Bapak akhiri, ya semuanya berdiri ya. Ya. Maturang bareng santi. Om Santi Santi Santi. Ya. Silakan duduk ya. Jadi anak-anak boleh istirahat dulu ya.